Selamat pagi anak-anak, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua ya. Nah baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tematik tema 3, sub tema 3. Muatan pelajaran kita hari ini adalah IPS. Nah baik, pada materi kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati. Nah baik, kalian simak dan pahami penjelasan video berikut ini ya. Nah baik anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas materi yang ada pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 5. Memanfaatkan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tidak hanya daun, buah, daging, dan kulit, tetapi limbah yang dihasilkan juga bisa kita manfaatkan. Nah, salah satu contohnya adalah pembuatan pupuk yang memanfaatkan daun kering dan kotoran hewan ternak. Nah, keuntungan merawat hewan dan tumbuhan. Nah, sebagai manusia, kita tentu harus merawat hewan dan tumbuhan. Tujuannya agar sesuatu dari hewan dan tumbuhan tersebut bisa kita manfaatkan. Yang pertama contohnya adalah pohon mangga yang dirawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Nah, kemudian yang kedua adalah ayam. Ayam yang dirawat akan menghasilkan telur dan daging, di mana telur dan daging itu bisa diolah menjadi bahan makanan. Nah, jadi dengan merawat hewan dan tumbuhan berarti kita telah mencintai lingkungan. Kemudian pembelajaran 5, pelestarian sumber daya alam. Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manusia harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Nah, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Nah, contoh-contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, menyiram dan merawat tanaman. Yang ketiga, menanam tumbuhan. Yang keempat, merawat hewan peliharaan dengan baik. Dan yang kelima adalah memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Nah, sedangkan contoh tindakan yang tidak menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam, yang pertama yaitu berburu hewan langka. Kemudian yang kedua, penggundulan hutan. Dan yang ketiga adalah membuang sampah sembarangan. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri tindakan yang tidak mencintai lingkungan. Nah, yang pertama itu memanfaatkan sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan secara berlebihan. Nah, yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir adalah tidak menjaga kebersihan lingkungan. Nah, baik anak-anak, perlu kita ketahui, kita sebagai manusia, kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Nah, baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga penjelasan melalui video tadi tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati anak-anak dapat mengerti dan dapat memahaminya. Nah, baik anak-anak, sebagai akhir pembelajaran kita hari ini, di sini Ibu memberikan tugas, boleh kalian salin di catatan IPS, kemudian seperti biasa kirim jawabannya melalui WA Budita. Nah, akhir kata Ibu ucapkan sekian dan terima kasih dan tetap semangat.